Izin dosen menyesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan hukum Islam. Kelompok 8 terdiri atas 5 anggota. Yang pertama ada Alfani Putra Amanda dengan STB 4315, kedua Bagus Indra Gunawan STB 4319, 3 Fatur Rahman Nugroho 4326, yang keempat Fernando Farudin Putra 4328, dan Yuyun Febi Sertian 4362. Berikut adalah materi yang akan kami sampaikan. Untuk penjelasan yang pertama, pengertian hukum Islam menurut ulama dan ahli. Yang pertama menurut ahli Abdul Ghani Abdullah. Menurut Abdul Ghani Abdullah, dalam bukunya yang diterbitkan Gema Insani Fresh mengungkapkan bahwa hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Ia pun juga menyebutkan bahwa konsepsi hukum Islam sebagai dasar dan kerangka hukum yang ditetapkan oleh Allah. Hukum Islam menurut Abdul Ghani Abdullah tidak hanya mengatur antara manusia dengan Tuhannya saja, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, juga mengatur antara hubungan manusia dengan alam semesta. Yang kedua, menurut Amir Syarifuddin. Beda lagi dengan pendapat Amir Syarifuddin, hukum Islam menurutnya sebagai perangkat peraturan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukhalaf yang diakui dan diyakini. Yang ketiga, menurut Epa Iriani, hukum Islam menurut Epa adalah syariat Islam yang berisi sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui diyakini yang mengikat semua pemeluknya. Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum Islam dapat diartikan sebagai kerangka dasar aturan Islam yang merujuk pada Al-Quran dan hadis. Sesuai dengan namanya, hukum Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, ataupun hubungan antara manusia dengan manusia, bahkan dengan alam semesta. Selanjutnya yaitu sumber hukum Islam. Kehadiran hukum Islam ternyata memiliki maksud dan tujuan. Salah satunya untuk menyatukan perbedaan. Mengingat banyak interpretasi tentang ajaran Islam, interpretasi yang timbul inilah yang memicu terjadi perbedaan pendapat, konflik, pemahaman radikal, dan sifat keegoisan masing-masing golongan. Maka dari itu, hukum Islam hadir sebagai penengah. Kenapa penengah? Karena hukum Islam disusun berdasarkan pada sumber hukum Islam. Dikutip dari Lama NU Online. Adapun sumber hukum Islam yang digunakan mengacu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Al-Quran. Sumber hukum Islam yang paling dasar adalah Al-Quran. Sebagai kitab suci umat Islam, tentu saja Al-Quran sebagai tiang dan penegak, di mana Al-Quran pesan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diturunkan melalui malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Muatan Al-Quran berisi tentang anjuran, ketentuan, larangan, perintah, hikmah, dan masih banyak lagi. Bahkan di dalam Al-Quran juga disampaikan bagaimana masyarakat yang berakhlak dan bagaimana seharusnya manusia yang berakhlak. Selanjutnya yaitu hadis. Hadis sebagai sumber Islam yang tidak kalah penting. Kenapa hadis digunakan sebagai sumber hukum Islam? Karena hadis merupakan pesan, nasihat, perilaku, maupun perkataan Rasulullah SAW. Segala sabda, perbuatan, persetujuan, dan ketetapan dari Rasulullah SAW akan dijadikan sebagai ketetapan hukum Islam. Hadis mengandung aturan-aturan yang terperinci dan segala aturan secara umum. Muatan hadis masih penjelasan dari Al-Quran. Perluasan atau makna di dalam
masyarakat umum, hadis yang mengalami perluasan makna lebih akrab disebut dengan sunnah. Ijma. Mungkin ada yang asing dengan sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu ijma. Ijma dibentuk berdasarkan pada kesepakatan seluruh ulama mujtahid. Ulama yang dimaksud di sini adalah ulama setelah sepeninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesepakatan dari para ulama atau ijma ini tetap dapat dipertanggungjawabkan di masa sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Kesepakatan para ulama ini dibuat karena penyebaran Islam sudah semakin meluas tersebar ke segala penjuru. Tersebarnya ajaran Islam inilah pasti ada perbedaan antara penyebar satu dengan yang lainnya. Meski begitu, kehadiran ijma diharapkan sebagai pemersatu perbedaan yang ada. Yang selanjutnya adalah kias. Kias sepertinya tidak banyak orang yang tahu. Sekalipun ada yang tahu, masih ada perbedaan keyakinan bahwa kias ini tidak termasuk dalam sumber hukum Islam. Meskipun demikian, para ulama sudah sepakat kias sebagai sumber hukum Islam. Kias adalah sumber hukum yang menjadi penengah apabila ada suatu permasalahan. Apabila ditemukan permasalahan yang tidak ditemukan solusi di Al-Quran, hadis, dan ijma, maka dapat ditemukan dalam kias. Kias adalah menjelaskan sesuatu yang tidak disebutkan dalam tiga hal tadi, termasuk dalam Al-Quran, hadis, dan ijma, dengan cara membandingkan atau menganalogikan menggunakan nalar dan logika. Kemudian yang selanjutnya adalah materi tentang pembagian hukum Islam. Jika dilihat dari pembagian hukum Islam, memiliki beberapa bagian. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, haram, makruh, dan mubah. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama yaitu wajib. Kami yakin banyak yang menyadari betul kata wajib satu ini. Dikatakan wajib apabila mengerjakan perbuatan akan mendapatkan pahala. Apabila meninggalkan kewajiban akan mendapatkan siksa atau dosa. Kecuali bagi orang yang tidak mengetahui tentang ilmu atau aturan tersebut. Yang kedua ialah sunnah. Dikatakan sunnah apabila seseorang yang lain mengerjakan perintah akan mendapatkan pahala. Jika tidak mengerjakannya pun tidak mendapatkan dosa atau akan disiksa. Hanya saja banyak orang yang menyarankan untuk mengerjakan sunnah, karena sayang jika ada kesempatan mengumpulkan pahala jika tidak dimanfaatkan. Yang selanjutnya adalah haram. Dalam kehidupan sehari-hari, umat muslim memiliki banyak aturan yang menyangkut tentang kehalalan dan mana yang haram. Dikatakan haram apabila hal-hal yang dilarang tetap dilanggar, akan dicatat sebagai dosa, dan jika meninggalkan hal-hal yang haram, maka akan dicatat mendapatkan pahala. Yang keempat ialah makruh. Dikatakan makruh apabila aturan yang dimakruhkan ditinggalkan, maka jauh lebih baik, sedangkan jika dimakruhkan tetap dilakukan, maka kurang elok atau kurang baik. Baik itu kurang baik untuk diri sendiri maupun kurang baik untuk orang lain. Misalnya merokok, bagi diri sendiri tidak baik untuk kesehatan, dan bagi orang lain pun yang menghirup asap rokok tersebut menjadi kurang baik juga untuk kesehatan. Yang kelima ialah mubah. Dikatakan mubah, hal-hal yang dibolehkan dalam agama dibolehkan dikerjakan atau yang seharusnya ditinggalkan tidak dikerjakan. Yang selanjutnya ialah tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sangat membantu. Setidaknya membantu tatanan masyarakat dan mengontrol perilaku sikap manusia yang sadar akan hukum Islam. Lantas, apa saja tujuan hukum Islam?
Tujuan hukum Islam secara umum adalah darul mafasidi wa jabul maslihah atau mencegah terjadinya kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan. Abu Ishaq As-Satibi merumuskan 5 tujuan hukum Islam. Yang pertama, memelihara agama. Agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap manusia oleh martabatnya, sehingga dapat terangkat lebih tinggi dan martabat makhluk lain dapat memenuhi hajat jiwanya. Agama Islam dapat memberi perlindungan kepada pemeluk agama lain untuk menjalankan agama sesuai keyakinannya. Yang selanjutnya, tujuan hukum Islam yang kedua yakni memelihara jiwa. Menurut hukum Islam, jiwa harus dilindungi. Hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Islam melarang pembunuhan sebagai penghilangan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya. Yang ketiga, memelihara akal. Islam mewajibkan seseorang untuk memelihara akalnya, karena akal mempunyai peranan yang sangat penting dalam hidup dan kehidupan manusia. Seorang yang tidak akan dapat menjalankan hukum Islam dengan baik dan benar tanpa mempergunakan akal sehat. Yang keempat, memelihara keturunan. Dalam hukum Islam, memelihara keturunan adalah hal yang sangat penting. Karena itu, meneruskan keturunan harus melalui perkawinan yang sah menurut ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan dilarang melakukan perzinahan. Memelihara harta. Menurut ajaran Islam, harta merupakan pemberian Allah kepada manusia untuk kelangsungan hidup mereka. Untuk itu, manusia sebagai khalifah di muka bumi ini dilindungi haknya untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal, yang sah menurut hukum dan kebenaran menurut aturan moral. Jadi, hukum Islam ditetapkan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri, baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier. Sekian akhir dari presentasi kelompok kami. Terima kasih kepada dosen dan teman-teman atas perhatiannya dalam menyimak presentasi kami. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.